Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau ngebandingin lagi, ngeversusin HP lagi. Yaitu di sini tuh ada Infinix GT20 Pro dan Poco X6 Pro. Nah di sini tuh cuma untuk nemenin Poco X6 Pro aja ada Poco F6. Kita langsung aja cobain ketiga handphone ini. Nah kita masuk ke pengaturan, ke tentang ponsel. Di sini tuh sama-sama menggunakan Android 14 semua. Ini tuh XOS 14.0.0, HyperOS 1.0.7, ini HyperOS 1.0.4 dengan updatean terbaru semua ya. Nah untuk versi RAM semuanya sama-sama RAM 12GB. Bedanya di sini tuh 256GB internalnya, ini 512GB dan ini 512GB untuk internalnya. Sama-sama nggak aku aktifin, yaitu fitur virtual RAM. Nah kita ke settingan layar. Di sini tuh untuk settingan layarnya ini setengah, ini agak 70% dan ini agak ya 70%. Nah coba kita fullin. Di sini full dan ini full. Nah bisa lihat untuk terangnya hampir sama semua, tapi ini tuh ada mode kecerahan tinggi. Nah ini mode kecerahan tinggi ini mode sinar matahari ya. Jadi ini tuh mode sinar matahari nih. Aku fullin ini mode kecerahan tinggi. Nah jadi ini semuanya paling tinggi coy. Aku rasa kalau aku lihat langsung sih lebih cerah, hampir sama semua sih. Nah tapi karena ini buat sakit mata aku terahin 50. Untuk Xiaomi 50% agak gelap, lebih terangan ini lagi. Makanya ini aku agak naik dikit, ini aku naik dikit, ini tengah-tengah. Untuk setting layar semuanya aku buat yang paling tingginya. Ini paling tinggi 144Hz, ini 120Hz. Ini hanya ada dua pilihan, 60, 120Hz. Dan yang ini ada tiga pilihan, 60, 120 dan 144Hz. Nah untuk baterainya semuanya sama-sama dari 100%. Bedanya di sini tuh tersisa 17 jam, ini 26 jam, ini 26 jam. Ini kenapa ya? Padahal untuk size baterainya hampir sama semua, 5000 mAh. Untuk di pengaturan semuanya aku buat mode pesawat, Wi-Fi, Bluetooth semua dimatiin seperti ini, nggak pakai aktifin mode V-Forma juga. Jadi seperti itu aja kalau untuk di settingan. Kita coba tes putar video dan dengerin suaranya. Yang jelas suaranya ini semuanya udah stereo, atas bawah atau kiri kanan. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Untuk main game PUBG udah pasti dengar lah step kiri dan kanan walaupun tanpa headset. Nah kita cobain layarnya semuanya AMOLED ya. Nah ini untuk kecerahan layarnya aku bakalan buat di sekitar 75 atau di 80%. Paling tertingginya itu di 2160 60 fps. Ini juga tertingginya 2160 60 fps. Ternyata bisa semua ya. Wah nggak macet coy. Nah waktu pas nonton video gini, entah kenapa di Infinix kayaknya kok lebih gelap ya. Lebih cerahan si Poco X6 Pro lagi, nggak tahu kenapa ya. Walah iklan. Yang jelas untuk semua layarnya udah AMOLED, sama-sama udah bagus, sudah cantik lah ya. Nah kalau ngelihat dari bezelnya, di sini tuh bezelnya memang lebih tipis si kedua handphone ini ya. Nih Poco F6 dan Poco X6 Pro ini layarnya hampir sama sih. Kalau kita dari depan ngelihat ini tuh handphone ini tuh nggak tahu sih kita yang mana F6 dan yang mana X6 Pro ya. Kecuali kalau kita ngelihat belakangnya, karena kalau dari depannya sama, apalagi dengan warna yang sama. Ini warna titanium dan ini warna grey ya, hampir sama. Ada sedikit pinggirannya. Dan untuk di Infinix GT20 Pro dia di sudutnya sih yang agak beda ya, dia agak panjang. Dan untuk bawahnya lebih kurang aja sih, cuma agak tebalan ini dikit. Kita lanjut tes aplikasi. Nah pertama aplikasi yang kita tes yaitu device info HW. Dari SoC atau chipset di sini tuh menggunakan Dimensity 8200 Ultimate, sini Dimensity 8300 Ultra, ini Snapdragon 8S Gen 3. Semuanya dibuat sama TSMC N4P, ini juga TSMC N4 doang. Untuk paling tingginya di sebelah kiri di 3,1 GHz, ini 3,35 dan ini 3,01. Yang paling tinggi sih ini ya, MediaTek Dimensity 8300. Nomor 2 ini, nomor 3 ini. Tapi ini tuh untuk paling rendahnya di 2 GHz, ini paling rendahnya 2,2 dan ini paling rendahnya 2 GHz. Untuk GPU-nya yang ini G610 MC6, ini G615 lebih tinggi sedikit MC6 dan ini pakai Adreno 735.
Nah, untuk layarnya lebih tinggian si Xiaomi lagi. Yang ini 2400 x 1080, yang ini 2700 x 1220, ini 2700 x 1220, sama ya. Ini ya, sama-sama 120 Hz, tapi yang ini bisa 144 Hz. Untuk white color gamutnya juga support. Untuk HDR-nya sama Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10 Plus. Nah, untuk penyimpanan RAM di sini pakai 12 GB LPDDR5, ini LPDDR5 atau 5X, ini LPDDR5X. Untuk baterainya semuanya sama-sama 5000 mAh. Nah, untuk urusan ngecas di sini bisa mentok 45 watt dan ini 67 watt dan yang ini 90 watt ya, belum ada yang bisa 120 watt. Nah, untuk di kamera ini yang jelas sama-sama punya 3 kamera, nanti di akhir video kita bahas dan sekalian kita lihat untuk hasilnya. Nah, kita lanjut ke AnTuTu Benchmark. Di sini tuh kita storage test dulu. Harusnya sih di kedua handphone ini menang dan ini mungkin agak kalah karena handphone Infinix GT20 Pro dia masih pakai UFS 3.1, sedangkan kedua ini udah pakai UFS 4.0. Nah, bisa lihat ya, ini udah kelar, yang ini belum. Ini speed menulis dan membacanya di sekitar 1600. Untuk RAM-nya juga di 500 dan 400. Di sini tuh bisa 3500-an menulis dan membacanya. Ini bisa bahkan bisa sampai 4000 untuk membacanya. Untuk RAM-nya sama ya, sekitar 1000-an, dan untuk menulisnya di 600. Yang ini 900, lebih unggul ini sedikit. Untuk multi sentuh kita langsung aja coba. 10 jari bisa, 10 jari bisa, 10 jari. Ya, 6 coy. 10 jari. Oke. Sempat nge-lag satu kali. Nah, di sini aku bakalan buat mode V-Forma-nya. Mode V-Forma-nya ini mode V-Forma ya. Untuk di settingan game turbonya, mode V-Forma. Ini juga mode V-Forma di settingan baterainya. Nah, mode V-Forma tingginya aku aktifkan untuk Infinix GT20 Pro. Nah, ini sama semua ya. Kita coba sama-sama 1 2 3. Ya, sama-sama pakai mode terbaiknya V-Forma. Dan bisa lihat di sini tuh baterainya masih sama-sama 100%, yang ini udah 90% ya. Ini kenapa nggak mulai coy? Ini 99% ya. Untuk Poco F6 udah selesai duluan, padahal tadi dia terakhir ya, sempat ketinggalan waktu pas startnya. Untuk panasnya bisa lihat di 44, hampir 45 derajat begitu selesainya. Oke, Poco X6 Pro udah kelar di 1.134.000. Padahal sebelumnya tanpa mode V-Forma, aku ngetes handphone ini bisa 1.200.000 loh. Di sini kenapa makin rendah coy ya? Di Poco F6 juga ya. Nah, bisa kita lihat di sini tuh, tapi di sini tuh dingin banget loh. Nah, bisa lihat di sini tuh di 43 derajat, lebih dingin dibanding Poco F6. Dan untuk di Infinix GT20 Pro bener-bener full V-Forma 47 derajat dengan hasil 929.000. Untuk di Poco X6 Pro ini agak lebih rendah dari sebelumnya yang aku coba update ya. CPU-nya di 180.000, padahal sebelumnya bisa di 200 ribuan. Masa kalah sama ini yang 256.000. Masih lagi hot-hotnya, kita langsung aja coba CPU throttling. Nah, di sini masih mode V-Forma, mode V-Forma, mode V-Forma. Kita langsung aja start di 15 menit. Saya lihat ini tuh di 45 derajat, 42 derajat, ini 42 derajat. Nah, udah kelar untuk hasil 15 menit ya. Bisa lihat di sini panasnya 43 derajat. Tadi waktu pas di menit 13 ini sampai 48 derajat, yang ini 45, dan yang ini tadi 43. Aneh banget, ini malah yang nggak begitu panas. Tapi saya lihat untuk max-nya cuma 182, kecil banget ya. Rata-rata 171, minusnya 157. Dan ini max-nya 276, rata-rata 248, minusnya 231. Ini max-nya 308, rata-ratanya 280, minusnya 206. Jadi bisa lihat nih waktu pas throttlingnya. Waduh, memang kalau dari grafiknya ini paling hancur, ini lebih stabil, dan ini menengah. Tapi kalau ngelihat dari hasilnya ini lebih tinggi coy, ini lebih tinggi nomor 2 dan nomor 3. Ini sayang banget nggak full V-Forma waktu tes CPU throttling. Untuk hasil Geekbench 5 bisa lihat di sini tuh single core-nya 994, 974, 1300, lebih tinggi ini single core-nya. Untuk multicore lebih tinggi ini juga 3800, ini 3700, tapi yang ini lebih tinggi ya, 4100. Untuk panasnya 42 derajat, ini 42 derajat, ini 42 derajat juga. Kita tes ke penyiksaan yang terakhir yaitu 3D Mark. Ini tuh benar-benar tersiksa banget ya. Real life stress test. Nah, ini real life stress test semua. Ini masih lagi panas-panasnya, masih di 40 derajat. Bodo amat, kita langsung aja gas. Biasanya nanti di loop 10, 11, 12 itu udah terasa banget coy panasnya. Di awal-awal ini masih belum ya. Ini masih pakai mode V-Forma. Ini ya masih di 41 derajat semua. Baru putaran loop kelima bisa lihat untuk panas Poco F6 udah di 48 derajat. Untuk Poco X6 Pro udah di 45 derajat. Untuk
Infinix GT 20 Pro udah 48,1 derajat. Lebih panasan Infinix GT 20 Pro lagi ya. Nah, udah selesai ya, udah kelar. Dan bisa kalian lihat ya, tadi tuh panas banget, aku nggak sempat record, tadi aku tinggal. Nah, bisa lihat nih ya, ini 48 derajat, ini 45 derajat. Dan si Poco F6 kenapa nggak keluar? Karena waktu pas di loop ke berapa tadi dia keluar sendiri, karena kepanasan coy. Ada tulisannya overhead kayak gitulah ya, jadi dia keluar. Aduh, gila memang ya. Nah, bisa lihat untuk baterainya di sini 76%, 77%, ini 81 ya. Nah, untuk di kedua handphone ini tuh di base load-nya di 6000, ini base load-nya 7000, ini lossless-nya di 7000-an. Dia lebih stabil di 95%, karena memang tadi panasnya mentok di 45, 46 ya, 45 ya. Tuh lah. Entah kenapa ini MediaTek kenapa lebih lebih dingin ya. Di MediaTek Infinix ini bener-bener di full coy, 48 derajat, makanya stability-nya 77%. Ini lows-nya ini waktu pas anjlok banget gitu ya. Di loop ke 14, 15 ya, 17 langsung anjlok ke 4000-an hasilnya. Udah di loop ke 8 ya. Ini hasil dari gagal tadi, bisa lihat di 49 derajat. Gila nggak tuh? 49, hampir 50 derajat loh. Ini panas banget coy. Wih. Nah, bisa kita lihat dia ketutup ya, nih ketutup. Di loop berapa itu ketutup? Karena nggak kuat coy, panas banget ya. Jadi kita nggak tahu nih hasilnya berapa. Harusnya bisa lebih tinggi dibanding Poco X6 Pro ya. Nah, setelah kita coba beberapa tes aplikasi tadi, di sini tuh baterainya tersisa 74% semua. Dan untuk di Poco F6 namanya mode Ultimate, sedangkan ini namanya mode V-Forma ya, sama aja kurang lebih ya. Untuk jamnya juga sama, 18.30, di sini tuh 12 jam lagi tapi. Nah, untuk di game ini kan masih kontroversi di PUBG Mobile, di Infinix GT 20 Pro dan Poco X6, yang dimana Poco X6 Pro ini kan chipsetnya lebih tinggi ya. Kalau Poco F6 kita udah tahu lah udah dapat 120 fps. Nah, kita langsung cobain aja sama-sama di sini ya. Setting dan grafik. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, ini tuh sangat berbeda sekali. Poco X6 Pro dengan Dimensity 8300 yang lebih tinggi dari Infinix GT 20 Pro belum bisa 120 fps. Mentok di Smooth Extreme Plus atau 90 fps. Sedangkan si Infinix GT 20 Pro sudah bisa 120 fps, namanya Ultra Extreme. Ini karena kerjasama Infinix GT 20 Pro sama Tencent, jadi dia dikasih ya. Sedangkan Xiaomi 13T yang pakai chipset yang sama aja kayaknya nggak bisa deh ya. Kita lanjut ke segmen tes game. Jadi aku udah ngetes di beberapa game dan ini aku ngasih nunjuk hasilnya. Dari pertama yaitu Mobile Legend. Nah, bisa lihat sendiri di sini tuh semua settingannya sama. Aku buat settingan yang ultra atau ultra 120 fps. Tapi untuk menitnya itu berbeda-beda karena memang aku mainnya ngetesnya 1 match. Ada 1 matchnya cepat, ada juga yang 1 matchnya lama. Nah, dari Infinix GT 20 Pro bisa lihat rata 120 fps. Aku mainnya sekitar 13 menit. Ini aku ngitungnya mulai dari Welcome to Mobile Legend ya. Nah, ini 13 menit 20 detik. Itu baterainya berkurang di 6%, 13 menit. Panasnya sampai 44 derajat, titik paling panasnya. Untuk Poco X6 Pro, dimana bisa kalian lihat di akhir-akhir dia ngedrop juga nih ya. Di akhir-akhir dia ngedrop ke 90, 70-an. Jadi akhir-akhir game dia ngedrop juga. Tapi di sini tuh aku mainnya memang agak lama, sekitar 20 menit. Bisa kalian lihat EVS-nya cakep banget ya. Ini tuh yang anjlok-anjlok ini waktu pas gimana ya, kayak buka setting atau buka apa gitu. Nah, jadi dia ada sekali-sekali anjlok-anjlok gini coy, bisa lihat ya. Ini mainnya sekitar 20 menit, titik terpanasnya itu di 42 derajat, untuk kurangnya sekitar 10%. Dan untuk Poco F6 hampir rata sih, hampir stabil terus. Ya, kecuali terakhir-terakhir nih ya, waktu pas victory-nya ya, nafas victory ini wajar kalau dia kayak ngedrop gitu. Yang penting waktu pas in game-nya lancar. Ini malah lebih lama nih, aku mainnya nih sekitar 25 menit, 26 menit untuk gamenya, 1 matchnya. Jadi bisa lihat lancar banget. Nah,
Di 26 menit itu kurang baterainya sekitar hampir 11% lah gitu. Nah, untuk titik terpanasnya di 43 derajat. Nah, game kedua yaitu Honor of King, dimana untuk settingannya di Infinity GT20 Pro bisa settingan bener-bener rata kanan, sampai yang tulisan kualitas Georgia atau Ultimate-nya itu di bawahnya bisa rata kanan, habis rata kanan 120 fps. Sedangkan di kedua handphone ini nggak bisa coy. Di kedua handphone ini kalau kita mau aktifin yang kualitas Ultimate Georgia-nya itu wajib IPS-nya di ultra atau di 90 fps. Nah, makanya di kedua handphone ini nggak begitu powerful kayak di Infinity GT20 Pro. Tapi di Infinity GT20 Pro bisa lihat dia agak ngedrop sedikit, mungkin karena kita aktifin ya. Sedangkan di Poco X6 Pro dan Poco F6 masih lumayan stabil untuk IPS-nya 120 fps. Tapi yang jelas untuk ketiga handphone ini main ini stabil, lancar, karena emang game ini kayaknya lebih ringan dibanding Mobile Legends, walaupun game ini tuh grafisnya lebih cantik ya. Nah, untuk di Infinity GT20 Pro panasnya sampai 42 derajat dan aku mainnya sekitar 11 menit, kurangnya 3% aja. Untuk Poco X6 Pro titik terpanasnya sampai 40 derajat ya, lebih rendah lagi karena game ini memang nggak begitu berat kali. Terus juga emang settingan Ultimate tadi tuh nggak bisa aktif ya di Gorgenya. Di sini aku mainnya sekitar 20 menit, kurangnya 9%. Di Poco F6 juga nggak begitu panas-panas banget ya. Di 41 derajat mainnya 19 menit, kurangnya 5% karena memang ya mungkin Ultimate tadi nggak bisa diaktifin, jadi nggak begitu makan performa, dan game ini juga nggak begitu berat coy. Untuk game Wuthering Waves, ini tuh salah satu game yang berat juga, bisa kalian lihat untuk grafiknya. Ini titik tertingginya 60 fps, tapi rata-rata di 43, 44, bahkan nih sempat ada yang 29 nih nggak gerak ya. Ini 29 nggak gerak nih pas loading mau masuk ke tempat yang battle di dalam roomnya gitu ya. Nah, bisa lihat ya, seperti ini. Untuk panasnya gila banget sih. Waktu tes Wuthering Waves ini panasnya di 48 derajat untuk Infinity GT20 Pro ya. Untuk main sekitar 16 menit ini kurangnya 11%. Waduh. Untuk Poco X6 Pro bisa kalian lihat awal-awal dia aku ubah, ini kan masih loading, terus aku ubah ke 60 fps. Terus di menit ke 10 atau menit ke 8-nya di in-game itu dia udah ke limit sampai 40 fps. Makanya setelah update OS ini malah lebih ke limit tuh. Beda banget sama ini ya, yang naik turun dia nggak di limit ya. Nah, ini di limit ya. Jadi kebanyakan di limitnya nih dibanding nggak di limitnya. Nah, untuk panas sih memang nggak panas-panas banget. Di 44 derajat main 20 menit kurangnya 9%. Sedangkan untuk Poco F6 malah nggak karu-karuan, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Kalau bilang di limit sih kayaknya setengah di limit ya. Soalnya kayak rapi banget gitu ya, naik turunnya itu. Ini mainnya juga sekitar 18 menit ya. Kurangnya di 9% dan panasnya terpanasnya di 46 atau 47 derajat. Ini panas nih. Di sini memang yang kurang agak panas itu di Poco X6 Pro, dia nggak begitu panas ya. Nah, ini salah satu game yang wajib dites juga yaitu Genshin Impact. Nah, bisa kalian lihat Genshin Impact di Infinity GT20 Pro itu panas banget sampai 48 derajat, main 23 menit, kurangnya 14%. Untuk kestabilannya, wih, ini handphone yang paling stabil ya. Stabil banget ya. Udah ini yang paling murah dibanding 3 ini. Terus ini yang paling stabil tuh, itu stabil banget ya. Sampai terakhir walaupun ya panas gitu ya. Untuk di Poco X6 Pro bisa kalian lihat ya, ini karena awal-awalnya tadi kan sempat di loading screen-nya. Awal-awal mainnya di sini nih dari 30 fps aku ubah ke 60 fps, jadi dari sini untuk awal-awalnya. Nah, baru main sekitar 5 atau 6 menit langsung di limit ya, langsung di limit tuh bisa lihat. Aku mainnya sekitar 20 menit, kurangnya 9%. Tapi bisa lihat ya di limit akhir-akhirnya. Untuk Poco F6 ya lebih stabil, bisa lihat ya 60 fps ya, tapi begitu sampai ke menit 16 ini udah di limit ya, aku main 20 menit. Begitu ke menit 16 udah nggak karu-karuan, kadang ke 50, 49 karena memang panas juga nih. Waktu tes ini tuh sampai 47 derajat. Poco X6 Pro cuma 44 derajat ya, 44, 45, ini 46, hampir 47 derajat di 19 menit, kurangnya 7%. Untuk di PUBG Mobile ya, kedua handphone ini Poco F6 dan Infinity GT20 Pro dia bisa setting sampai smooth 120 fps atau ultra extreme. Sedangkan Poco X6 Pro walaupun chipsetnya lebih tinggi dibanding handphone ini, dia bisa mentok cuma di extreme plus atau 90 fps. Nah, jadi bisa lihat di sini tuh 120 fps-nya kadang-kadang ngedrop juga ke 100, 106. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ngedropnya nggak di bawah sampai 90 fps ya. Ini mainnya juga lumayan enak, lumayan lancar ya. Paling ngedropnya ke 100 fps. Aku mainnya sekitar 30 menit. Untuk panasnya di
45 hampir 46 derajat di titik paling terpanasnya aku main, dan main sekitar 30 menit, kurangnya sekitar 15%. Untuk Poco X6 Pro dia bisa mentoknya smooth 90 fps, mainnya sekitar 30 menit juga, panasnya di 44 derajat dan berkurangnya 10%. Dan untuk Poco F6 ini tuh aku mainnya lama ya, sekitar 50 menit karena memang aku ada mati-mati coy. Jadi bisa lihat nih kalau yang udah ngedrop banget nih, ini tuh aku mati. Nih mainnya 120 fps terus aku mati, di lobby 30 fps, main lagi 60 fps, mati lagi. Nah, jadi aku main 50 menit ini kurangnya 22%. Untuk titik terpanasnya di 45 derajat main game PUBG Mobile. Dan bisa lihat ya, untuk game PUBG Mobile lebih okean yang kedua ini. Sebenarnya 90 fps lancar juga nggak ada masalah ya, ini mantap juga. Ini aku mainin di mode ranked atau klasik ya, di Erangel. Nah, untuk ke semua handphone ini aku pakai modenya mode V-Forma, baterai Ultimate, dan game turbonya aku aktifin mode V-Formanya juga ya waktu pas tes gamenya. Nah, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kamera. Nah, di sini di bagian kamera aku sebenarnya nggak begitu ngerti sih di urusan kamera, tapi yang bisa aku bandingin aja, bisa lihat untuk tampilan kameranya yang jelas untuk seri Poco ya udah pasti sama. Untuk di seri Infinix seperti ini, dia bisa 108 megapiksel untuk Infinix. Yang ini cuma mentok di 64 megapiksel Poco X6 Pro, sedangkan di Poco F6 mentoknya 50 megapiksel. Ya, ini tuh hasil pixel binning ya, bukan bener-bener kameranya segitu, enggak. Terus ke yang paling pentingnya aja, yaitu video, dimana untuk Infinix paling tingginya di 4K 60 fps 4K 60 fps. Tapi 4K 60 fps ini apakah bisa diaktifin ultra stabil? Nggak bisa. 4K 60 fps nggak bisa aktifin ultra stabil. Kalau mau ultra stabil dia di 1080 60 fps. Di Poco X6 Pro bisa sampai 4K 30 fps, 4K 30 fps. 4K 30 fps ini apakah bisa dibuat video stabil? Nggak bisa. Video stabil dia mentok 1080 30 fps ya, lebih mendingan si Infinix GT 20 Pro. Poco F6 kayaknya sama ya. Oh, Poco F6 bisa 4K 60 fps, keren, bisa 4K 60 fps. 4K 60 fps, mantap. Kalau pakai video stabil apakah bisa 4K? Nggak bisa, 1080 doang yang bisa. Terus 30 fps coy. Nah, untuk kamera depan bisa kalian lihat di sini tuh kamera depannya yang paling wide sih sebenarnya si Poco F6 dan Infinix GT 20 Pro, sedangkan si Poco X6 Pro itu nggak terlalu wide ya, nggak terlalu wide nih, kayak macam agak ngezoom. Terus untuk di video kamera depan bisa lihat untuk Infinix GT 20 Pro bisa 2K 30 fps, bisa pakai video stabil tapi mentok di 1080 30 fps. Kalau 1080 60 fps bisa coy, video stabil. Nah, kalau di Poco X6 Pro kamera depan bisa 1080 paling tingginya, tetap bisa 60 fps, dan di sini tuh nggak ada fitur stabilnya untuk kamera depan. Untuk Poco F6 bisa 1080 60 fps juga paling tertingginya, nggak bisa pakai video stabil untuk kamera depan. Dan kalau kita lihat dari peletakan kameranya di Infinix GT 20 Pro ini boros banget, gede, nggak bisa dikasih fan cooler, susah dikasih fan cooler. Bisa dikasih fan cooler tapi dikasih heatsink ke sini nggak bisa. Dan kenapa aku bilang boros? Karena yang kepake cuma satu kamera doang yang normal, yang wide. Yang satunya lensa makro, yang satunya lensa depth ya. Depth sama makro tuh nggak begitu kepake banget ya. Sedangkan di Poco X6 Pro masih oke lah. Ada lensa utama dan lensa ultra wide ya, 0,6 kali. Dan satunya juga makro ya. Makro tuh masih kepake tapi ya gimmick juga sih. Ya ketimbang ini lensa depth ya, itu memang benar-benar gimmick. Nah, untuk Poco F6 dia lebih lebar di sininya. Jadi kalau kita pakein heatsink bisa ya. Kalau Poco X6 Pro tadi nggak bisa juga karena dia ini tuh kayak macam ada tingkatan gitu. Jadi nggak bakal bisa dikasih heatsink ke sininya. Kalau Poco F6 bisa dikasih heatsink karena ini dia rata tuh. Nah, rata cuma di bagian kameranya aja yang nimbol. Dan kameranya cuma dua, bener-bener nggak gimmick. Ultra wide yang 0,6 dan lensa wide yang biasa ya. Nah, jadi untuk dari segi kamera atau dari segi belakangnya, di sini tuh aku lebih cocok ke Poco F6 kalau untuk gaming bisa pakai heatsink. Tapi kalau dari desain cantik sih, pegangan sih kayaknya Infinix GT 20 Pro cakep. Apalagi Infinix GT 20 Pro ini lampu seperti ini ya, jadi kayak keren aja gitu kalau ada lampu seperti ini ya, bisa pamer ya. Walaupun di sebagian orang yang nganggap norak ya, tapi itu selera masing-masing lah.
Oke, ini dia kamera dari ketiga handphone ini ya, bisa kalian lihat ya. Ini aku megangnya agak susah sih, makanya kalau agak jelek nanti ya wajar ya. Megangnya agak susah. Dan ini tuh udah maghrib ya, udah maghrib. Ini pakai settingan 1080 60 fps. Aku nggak bisa yang lari-lari banget, nggak bisa getar-getar banget nih. Coba aku agak mainin getar-getarnya. Ya, aku agak mainin getar-getarnya, rawan jatuh nih coy. Ya. Kurang lebih seperti ini untuk 1080 60 fps. Ini semut banget loh, tiga handphonenya semut loh. Karena udah punya OIS ya. Mantep. Ini coba kita ke bawah yang agak gelap. Tuh ya. Nah, ini 1080 60 fps. Ya, ini aku megang handphonenya agak rada susah. Yang jelas ini untuk tampilan kamera depannya. Kalau ngelihat dari sini sih Poco F6 agak lebih wide, yang lainnya agak dekat banget ya. Bisa lihat ya. Kok bergerak-gerak. Langitnya gelap coy. Oh, udah azan maghrib. Jadi kurang lebih kameranya seperti ini, 1080 60 fps. Oke lagi, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang nanti bisa komen aja. Jadi segini untuk perbandingan buat yang bingung beli Infinix GT20 Pro atau Poco X6 Pro nih bang, harganya hampir sama sekarang, atau Poco F6 sekalian. Nah, kalau saran aku pribadi sih tergantung kalian lagi. Kalau kalian kebutuhan yang ngegame banget, kayaknya Infinix GT20 Pro udah cukup. Tapi kalau nggak terlalu ngegame sih, tapi nggak terlalu ngegame banget, nggak hyper banget, kayaknya kedua handphone ini udah cukup. Aku rekomendasiin kedua handphone ini ya, karena sudah memakai storage 512 GB dan itu bisa lama banget penuhnya. Maksudnya jangka panjangnya jauh lebih oke ya, karena internalnya gede. Nah, jadi ya segitu aja ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.